Bapak dan Ibu, ada satu hal yang mungkin jarang kita sadari, tetapi diam-diam terasa di dalam hati. Rumah yang dulu selalu ramai, kini mulai terasa lebih sepi. Anak-anak masih ada, hubungan masih terjalin, tetapi kunjungan semakin jarang. Dan dalam diam, mungkin hati pernah bertanya, kenapa mereka tidak lagi sering pulang seperti dulu? Perasaan seperti ini bukan karena bapak dan ibu kurang berusaha. Ini juga bukan karena anak tidak lagi menyayangi. Seiring waktu, kehidupan mereka berubah. Tanggung jawab bertambah, dunia semakin luas, dan waktu terasa semakin terbatas. Namun di balik semua itu, ada hal lain yang kadang tidak kita sadari, yaitu suasana yang mereka rasakan ketika pulang ke rumah. Ada seorang ibu bernama Bu Wati, usia 67 tahun. Ia merasa heran karena anaknya jarang pulang, padahal jarak tidak terlalu jauh. Setiap kali ditanya, anaknya selalu menjawab sibuk. Bu Wati percaya, tetapi di dalam hatinya ada rasa rindu yang tidak terjawab. Ia tidak tahu bahwa ada hal-hal kecil yang membuat anaknya merasa tidak nyaman ketika pulang. Saya ingin tahu Bapak dan Ibu, saat ini tinggal di mana? Apakah di Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, atau mungkin di kota lain? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Kita di sini seperti duduk bersama, saling berbagi cerita dan perasaan karena mungkin apa yang dirasakan oleh satu orang juga dirasakan oleh banyak orang lainnya. Jika keadaan ini terus terjadi, rumah bisa kehilangan kehangatannya, bukan karena cinta hilang, tetapi karena ada hal-hal yang tanpa disadari membuat anak merasa tidak nyaman. Dari situlah muncul perasaan yang sangat sunyi, perasaan seolah-olah kita menunggu di tempat yang sama, tetapi yang ditunggu tidak lagi datang seperti dulu. Namun sebenarnya, Bapak dan Ibu, anak tidak menjauh tanpa alasan. Ada sikap-sikap kecil yang mungkin tidak kita sadari, tetapi berdampak besar pada kenyamanan mereka. Di usia senja, kebijaksanaan adalah tentang berani melihat ke dalam diri, bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memahami. Dan melalui perjalanan ini, kita akan belajar bersama sikap apa saja yang bisa membuat anak enggan pulang, dan bagaimana kita bisa memperbaikinya dengan hati yang lebih lembut. Bapak dan Ibu, sikap pertama yang sering tidak kita sadari adalah kebiasaan menyambut anak dengan pertanyaan yang terasa seperti tekanan. Saat mereka pulang, kita langsung bertanya tentang pekerjaan, penghasilan, kehidupan rumah tangga, bahkan hal-hal pribadi yang belum tentu ingin mereka bahas saat itu. Dan dalam diam, mungkin anak pernah merasa, kenapa setiap pulang, saya seperti dihadapkan pada pertanyaan, bukan kehangatan. Perasaan seperti ini bukan karena bapak dan ibu ingin menginterogasi. Ini juga bukan karena kita tidak percaya, justru karena rasa peduli yang besar, kita ingin tahu keadaan mereka. Kita ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Namun di sisi lain, anak-anak juga membutuhkan ruang untuk hadir tanpa tekanan, ruang untuk merasa diterima sebelum diminta menjelaskan. Ada seorang bapak bernama Pak Joko, usia 69 tahun. Setiap kali anaknya pulang, ia langsung bertanya banyak hal. Kerja gimana? Gaji naik belum? Kapan punya rumah? Niatnya baik, namun lama-kelamaan anaknya menjadi jarang pulang. Bukan karena tidak sayang, tetapi karena merasa setiap kepulangan adalah beban yang harus dijawab. Jika keadaan seperti ini terus terjadi, anak bisa mulai menghindari momen pulang. Ia merasa belum siap menghadapi pertanyaan, merasa belum cukup baik untuk menjawab. Dari situlah muncul jarak yang tidak terlihat, jarak karena rumah tidak lagi terasa sebagai tempat istirahat, tetapi tempat yang menuntut. Jika dibiarkan, dampaknya bisa menyentuh kenyamanan dan kedekatan. Anak mungkin tetap datang, tetapi tidak lagi dengan hati yang ringan. Dan perlahan muncul perasaan seolah-olah rumah bukan lagi tempat untuk melepas lelah. Namun sebenarnya, Bapak dan Ibu, anak tidak selalu butuh pertanyaan, tetapi butuh pelukan suasana. Di usia senja, kebijaksanaan adalah tentang menyambut dengan kehangatan, bukan tekanan. Kadang dengan berkata, capek ya, istirahat dulu, kita memberi ruang yang sangat berarti. Dan disitulah, rumah kembali menjadi tempat yang dirindukan. Bukan karena kewajiban, tetapi karena kenyamanan yang tulus. Bapak dan Ibu, sikap kedua yang sering terjadi tanpa disadari adalah kebiasaan membandingkan anak baik dengan saudara kandungnya maupun dengan orang lain. Kita mungkin hanya ingin memberi contoh, ingin memotivasi agar mereka lebih baik. Namun dalam diam, mungkin anak pernah merasa, kenapa saya tidak pernah cukup di mata orang tua? Perasaan seperti ini bukan karena bapak dan ibu tidak mencintai.
Ini juga bukan karena kita sengaja melukai. Justru karena harapan yang besar, kita ingin anak mencapai hal-hal yang menurut kita baik. Kita ingin mereka berhasil, ingin mereka tidak tertinggal. Namun di sisi lain, setiap anak memiliki jalan hidup yang berbeda, dengan waktu dan prosesnya sendiri. Ada seorang ibu bernama Bu Lina, usia 65 tahun. Ia sering berkata kepada anaknya, "Lihat kakakmu sudah berhasil, atau temanmu sudah punya ini." Ia mengira itu akan mendorong anaknya untuk lebih semangat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Anaknya menjadi lebih diam, lebih jarang pulang, dan lebih memilih menyimpan perasaannya sendiri. Jika keadaan seperti ini terus terjadi, anak bisa merasa tidak pernah dihargai apa adanya. Ia merasa setiap kepulangannya hanya akan diukur, bukan diterima. Dari situlah muncul jarak yang tidak terlihat. Jarak karena hati yang perlahan terluka tanpa suara. Jika dibiarkan, dampaknya bisa menyentuh kepercayaan diri dan kedekatan emosional. Anak mungkin tetap menghormati, tetapi tidak lagi merasa nyaman untuk menjadi dirinya sendiri. Dan perlahan, muncul perasaan seolah-olah rumah bukan lagi tempat yang menerima tanpa syarat. Namun sebenarnya, Bapak dan Ibu, setiap anak tidak butuh dibandingkan, tetapi ingin dihargai. Di usia senja, kebijaksanaan adalah tentang melihat usaha kecil sebagai sesuatu yang berarti. Kadang dengan berkata, "Ibu bangga dengan apa yang kamu lakukan," hati anak bisa terasa sangat hangat. Dan disitulah rumah kembali menjadi tempat pulang. Bukan karena sempurna, tetapi karena penuh penerimaan. Bapak dan Ibu, sikap ketiga yang sering tidak disadari adalah kebiasaan terlalu banyak mengkritik saat anak pulang ke rumah. Kita melihat hal-hal kecil, cara berpakaian, pilihan hidup, cara berbicara, lalu tanpa terasa kita memberikan komentar. Niatnya mungkin untuk memperbaiki. Namun dalam diam, mungkin anak pernah merasa, "Kenapa setiap saya pulang, selalu ada yang salah di mata orang tua?" Perasaan seperti ini bukan karena Bapak dan Ibu tidak peduli. Ini juga bukan karena kita ingin menyakiti. Justru karena perhatian yang besar, kita ingin anak menjadi lebih baik. Kita ingin mereka tidak melakukan kesalahan, ingin mereka terlihat lebih rapi, lebih terarah. Namun di sisi lain, setiap orang juga butuh dihargai, terutama di tempat yang seharusnya paling nyaman, yaitu rumah. Ada seorang bapak bernama Pak Rudi, usia 70 tahun. Setiap kali anaknya datang, ia selalu memberi komentar. "Kenapa rambutmu seperti itu? Atau cara bicaramu sekarang beda ya?" Ia tidak pernah bermaksud buruk. Namun lama-kelamaan, anaknya menjadi lebih jarang pulang. Ia merasa setiap pertemuan bukan lagi kehangatan, tetapi penilaian yang tidak berhenti. Jika keadaan seperti ini terus terjadi, anak bisa mulai menjaga jarak. Ia mungkin tetap datang sesekali, tetapi tidak lagi merasa bebas menjadi dirinya sendiri. Dari situlah muncul jarak yang tidak terlihat. Jarak karena rumah tidak lagi memberikan rasa aman secara emosional. Jika dibiarkan, dampaknya bisa membuat hubungan menjadi kaku. Percakapan menjadi singkat, pertemuan terasa canggung, dan kehangatan perlahan memudar. Dan perlahan muncul perasaan seolah-olah rumah bukan lagi tempat untuk beristirahat, tetapi tempat yang harus dihadapi dengan hati-hati. Namun sebenarnya, Bapak dan Ibu, anak tidak selalu membutuhkan koreksi, tetapi membutuhkan penerimaan. Di usia senja, kebijaksanaan adalah tentang memilih mana yang perlu dikatakan dan mana yang cukup diterima. Kadang dengan berkata, "Senang kamu pulang," tanpa tambahan apapun, hati anak bisa terasa sangat tenang. Dan disitulah rumah kembali menjadi tempat yang dirindukan, karena di sana mereka merasa diterima apa adanya. Bapak dan Ibu, sikap keempat yang sering terjadi tanpa disadari adalah kebiasaan mengungkit kesalahan masa lalu saat anak pulang. Kita mungkin hanya ingin mengingatkan agar mereka tidak mengulangi hal yang sama. Namun dalam diam, mungkin anak pernah merasa, "Kenapa setiap saya datang, masa lalu saya selalu dibuka kembali?" Perasaan seperti ini bukan karena Bapak dan Ibu tidak memaafkan. Ini juga bukan karena kita ingin menyakiti. Justru karena pengalaman itu begitu membekas, kita merasa perlu menjadikannya pelajaran. Kita ingin anak berubah, ingin mereka menjadi lebih baik. Namun di sisi lain, setiap orang ingin diberi kesempatan untuk melangkah maju tanpa terus dibayangi kesalahan lama. Ada seorang ibu bernama Bu Rahayu, usia 68 tahun. Setiap kali anaknya pulang, ia sering mengingatkan tentang kesalahan yang pernah dilakukan bertahun-tahun lalu. Awalnya anaknya hanya diam,
Namun lama-kelamaan, ia menjadi lebih jarang datang. Ia merasa setiap kepulangannya bukan membawa kehangatan, tetapi membuka luka yang belum sepenuhnya sembuh. Jika keadaan seperti ini terus terjadi, anak bisa merasa tidak pernah benar-benar diterima. Ia ingin berubah, tetapi selalu diingatkan pada siapa dirinya dulu. Dari situlah muncul jarak yang tidak terlihat, jarak karena masa lalu yang tidak pernah benar-benar dilepaskan. Jika dibiarkan, dampaknya bisa menyentuh hubungan dan kepercayaan diri anak. Ia mungkin tetap menghormati, tetapi tidak lagi merasa nyaman untuk dekat. Dan perlahan, muncul perasaan seolah-olah rumah bukan lagi tempat untuk memulai kembali. Namun sebenarnya, bapak dan ibu, memaafkan adalah bentuk cinta yang paling menenangkan. Di usia senja, kebijaksanaan adalah tentang melihat siapa anak sekarang, bukan siapa mereka dulu. Kadang dengan berkata, yang penting sekarang kamu sudah lebih baik, hati anak bisa terasa sangat lega. Dan disitulah rumah kembali menjadi tempat pulang, tempat di mana masa lalu tidak lagi menjadi beban, tetapi telah dilepaskan dengan penuh kasih. Bapak dan Ibu, sikap kelima yang sering tidak disadari adalah kebiasaan terlalu sering mengeluh saat anak pulang. Kita menceritakan kesepian, kondisi tubuh yang menurun, atau keadaan rumah yang terasa sepi. Niatnya mungkin hanya ingin didengar, namun dalam diam mungkin anak pernah merasa, saya ingin pulang dengan tenang, tapi kenapa selalu pulang dengan rasa bersalah? Perasaan seperti ini bukan karena bapak dan ibu ingin membebani. Ini juga bukan karena kita tidak kuat. Justru karena anak adalah orang yang paling dekat, kita merasa wajar untuk berbagi. Kita ingin mereka tahu apa yang kita rasakan. Namun di sisi lain, anak-anak juga membawa beban hidup mereka sendiri. Pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawab yang tidak ringan. Ada seorang bapak bernama Pak Slamet, usia 72 tahun. Setiap kali anaknya pulang, ia sering berkata, rumah ini sepi sekali, atau bapak sendirian terus. Ia tidak bermaksud membuat anaknya sedih. Namun lama-kelamaan, anaknya menjadi jarang pulang. Ia merasa setiap kunjungan justru membuat hatinya berat saat harus pergi kembali. Jika keadaan seperti ini terus terjadi, anak bisa mulai menghindari kepulangan. Ia merasa tidak mampu menghilangkan kesedihan orang tuanya, sehingga memilih menjaga jarak. Dari situlah muncul jarak yang tidak terlihat, jarak karena rasa bersalah yang terus terbentuk. Jika dibiarkan, dampaknya bisa membuat hubungan terasa berat. Anak datang bukan dengan rasa bahagia, tetapi dengan beban emosional. Dan perlahan, muncul perasaan seolah-olah rumah bukan lagi tempat yang menenangkan. Namun sebenarnya, bapak dan ibu, berbagi perasaan itu penting, tetapi cara menyampaikannya juga perlu dijaga. Di usia senja, kebijaksanaan adalah tentang menghadirkan kehangatan, bukan hanya kesedihan. Kadang dengan berkata, bapak senang kamu pulang, suasana bisa berubah menjadi lebih ringan. Dan disitulah, rumah kembali menjadi tempat yang dirindukan, karena bukan hanya ada rindu, tetapi juga ketenangan yang membuat hati ingin kembali. Bapak dan Ibu, sikap keenam yang sering muncul tanpa disadari adalah kebiasaan sulit menerima perubahan dalam kehidupan anak. Kita terbiasa dengan cara lama, cara mereka berbicara, bersikap, bahkan cara mereka memperlakukan kita. Namun ketika semuanya berubah, hati terasa tidak siap. Dan dalam diam, mungkin kita pernah berkata, kenapa sekarang tidak seperti dulu lagi? Perasaan seperti ini bukan karena bapak dan ibu keras kepala. Ini juga bukan karena kita tidak ingin memahami. Justru karena kenangan masa lalu begitu indah, kita berharap semuanya tetap sama. Kita merindukan suasana dulu, kedekatan yang tanpa jarak, perhatian yang terasa setiap hari, dan kebersamaan yang tidak perlu dijadwalkan. Ada seorang ibu bernama Bu Endang, usia 70 tahun. Ia merasa sedih karena anaknya kini lebih sering berkomunikasi lewat pesan singkat daripada datang langsung. Ia merasa hubungan mereka berubah, namun ia tidak menyadari bahwa bagi anaknya itu adalah cara baru untuk tetap terhubung di tengah kesibukan. Jika keadaan seperti ini terus terjadi, hati bisa menolak kenyataan yang ada. Kita terus membandingkan masa lalu dengan sekarang, tanpa memberi ruang pada perubahan. Dari situlah muncul perasaan yang sangat sunyi, perasaan seolah-olah kedekatan itu hilang, padahal sebenarnya hanya berubah bentuk. Jika dibiarkan, dampaknya bisa membuat hubungan terasa kaku. Kita sulit menerima cara baru, sementara anak merasa tidak dipahami. Dan perlahan muncul perasaan seolah-olah kita hidup di dua dunia yang berbeda. Namun sebenarnya, Bapak dan Ibu, kehidupan memang selalu berubah,
termasuk cara anak menunjukkan kasih sayangnya. Di usia senja, kebijaksanaan adalah tentang menerima perubahan dengan hati yang terbuka. Kadang perhatian tidak lagi datang dalam bentuk yang sama, tetapi tetap memiliki makna. Dan disitulah, rumah kembali menjadi tempat yang ingin dikunjungi, karena kita memilih memahami, bukan menolak perubahan. Bapak dan Ibu, setelah kita melihat 6 sikap yang tanpa disadari bisa membuat anak enggan pulang, ada satu hal penting yang mulai terlihat, bahwa rumah bukan hanya tempat, tetapi suasana. Anak mungkin tidak menjauh karena jarak, tetapi karena perasaan yang mereka rasakan setiap kali berada di rumah. Dan dalam diam, mungkin hati mulai bertanya, apakah rumah ini masih menjadi tempat yang membuat mereka nyaman? Perasaan seperti ini bukan berarti kita telah gagal sebagai orang tua. Ini juga bukan berarti cinta kita kurang. Justru karena kita mencintai, kita perlu melihat kembali bagaimana cara kita menghadirkan kehangatan itu. Kadang, bukan besar kecilnya perhatian yang menentukan, tetapi rasa yang diterima oleh anak saat berada di dekat kita. Ada seorang bapak bernama Pak Hadi, usia 71 tahun. Ia tidak pernah menyadari bahwa kata-katanya sering membuat anaknya tidak nyaman. Hingga suatu hari, ia mencoba berubah. Ia lebih banyak mendengarkan, lebih sedikit mengkritik, dan lebih sering tersenyum. Perlahan anaknya mulai lebih sering pulang. Bukan karena diminta, tetapi karena merasa nyaman. Jika perubahan kecil ini mulai dilakukan, suasana rumah bisa berubah tanpa kita sadari. Kita tidak perlu menjadi sempurna, cukup menjadi lebih hangat. Dari situlah muncul perasaan yang menenangkan. Perasaan bahwa kedekatan tidak harus dipaksa, tetapi bisa tumbuh dengan sendirinya. Jika tidak disadari, kita bisa terus menunggu tanpa mengubah apapun. Namun ketika kita mulai memperbaiki diri dengan lembut, hasilnya bisa sangat berbeda. Dan perlahan muncul perasaan seolah-olah rumah kembali hidup, bukan karena ramai, tetapi karena penuh kehangatan. Namun sebenarnya Bapak dan Ibu, anak akan selalu kembali ke tempat yang membuatnya merasa diterima. Di usia senja, kebijaksanaan adalah tentang menciptakan suasana itu. Suasana yang tidak menghakimi, tidak menekan, dan tidak membandingkan. Dan disitulah rumah kembali menjadi tempat pulang. Bukan karena kewajiban, tetapi karena kerinduan. Bapak dan Ibu, setelah memahami semua ini, ada satu hal yang perlahan menjadi jelas, bahwa anak tidak benar-benar menjauh dari rumah. Mereka hanya menjauh dari perasaan yang membuat mereka tidak nyaman. Cinta itu masih ada, hubungan itu masih terjalin, hanya saja suasana yang perlu diperbaiki. Dan dalam diam, mungkin hati mulai berkata, saya ingin membuat mereka ingin pulang. Bukan karena diminta, tetapi karena rindu. Perasaan seperti ini bukan berarti kita harus berubah menjadi orang lain. Ini juga bukan berarti kita harus selalu mengalah. Justru ini adalah bentuk kedewasaan yang lebih dalam, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan penuh kesadaran. Kita tetap menjadi orang tua, tetapi dengan cara yang lebih lembut dan lebih menenangkan. Ada seorang ibu bernama Bu Sari, usia 68 tahun. Dulu ia sering merasa anaknya menjauh. Namun perlahan ia mengubah cara menyambut, tidak lagi banyak bertanya, tidak lagi mengkritik, dan lebih banyak tersenyum. Tanpa disadari, anaknya mulai lebih sering pulang, bahkan tanpa diminta. Ia datang karena merasa nyaman. Jika perubahan kecil ini dilakukan, hubungan bisa terasa lebih ringan. Kita tidak lagi menunggu dengan rasa cemas, tetapi menjalani hari dengan hati yang lebih tenang. Dari situlah muncul perasaan yang hangat, perasaan bahwa cinta tidak perlu dipaksa, cukup dijaga dengan cara yang tepat. Jika tidak disadari, kita bisa terus bertanya, kenapa anak jarang pulang tanpa melihat ke dalam diri? Namun ketika kita mulai memahami dan memperbaiki dengan tulus, jawaban itu perlahan datang dengan sendirinya. Dan perlahan, muncul perasaan seolah-olah jarak yang dulu terasa jauh kini mulai mendekat kembali. Namun sebenarnya, Bapak dan Ibu, anak akan selalu kembali ke tempat yang membuatnya merasa aman. Di usia senja, kebijaksanaan adalah tentang menjadi tempat itu, tempat yang hangat, yang menerima, dan yang tidak menghakimi. Karena ketika hati kita berubah menjadi lebih lembut, rumah pun akan kembali menjadi tempat yang dirindukan, tanpa perlu dipanggil. Bapak dan Ibu, setelah kita melewati setiap bagian dalam perjalanan ini, mungkin hati mulai memahami satu hal yang sederhana namun dalam. Bahwa rumah bukan hanya tentang dinding dan atap, tetapi tentang rasa yang hidup di dalamnya. Anak tidak menjauh karena tidak sayang.
tetapi karena ada perasaan yang belum sepenuhnya nyaman. Dan dalam diam, hati mungkin berkata, saya ingin rumah ini kembali menjadi tempat yang dirindukan. Selama perjalanan ini, kita telah melihat 6 sikap yang tanpa disadari bisa menciptakan jarak. Terlalu banyak bertanya, membandingkan, mengkritik, mengungkit masa lalu, terlalu sering mengeluh, dan sulit menerima perubahan. Semua itu bukan karena kita tidak mencintai, tetapi karena cara kita mencintai belum selalu terasa hangat di hati anak. Kita juga belajar bahwa perubahan tidak harus besar. Hal-hal kecil, cara menyambut yang lebih lembut, kata-kata yang lebih menenangkan, dan kesediaan untuk mendengar, bisa menjadi jembatan yang menghubungkan kembali hati yang sempat menjauh. Kedekatan tidak dibangun dalam satu waktu, tetapi dari kebiasaan yang penuh kesadaran. Kadang yang membuat anak enggan pulang bukan karena rumahnya berubah, tetapi karena suasana yang mereka rasakan. Kita ingin mereka datang dengan rindu, tetapi tanpa sadar kita menghadirkan rasa yang membuat mereka ragu. Dari situlah muncul perasaan yang paling sunyi. Perasaan saling menyayangi, tetapi tidak lagi saling nyaman. Namun sebenarnya Bapak dan Ibu, rumah yang hangat selalu punya daya untuk memanggil pulang. Di usia senja, kebijaksanaan adalah tentang menciptakan rasa itu, rasa aman, rasa diterima, dan rasa tenang. Kita tidak perlu menjadi sempurna, cukup menjadi tempat yang membuat anak ingin kembali. Mari kita jalani hari-hari ini dengan hati yang lebih lembut, menjadi orang tua yang tidak hanya dicintai, tetapi juga dirindukan. Jika cerita ini terasa dekat di hati, tetaplah bersama di sini dengan menekan tombol subscribe. Bukan sekadar mengikuti, tetapi agar kita bisa terus saling menguatkan, saling belajar, dan menjadi teman perjalanan. Dalam menjaga rumah tetap hidup dengan kehangatan hingga akhir usia.